Oke, selamat bertemu lagi di Respublika. Nah, dunia politik kita ini makin hari makin panas ya. Banyak tokoh-tokoh baru bermunculan, terutama itu dimungkinkan oleh dunia digital, media sosial. Nah, salah satu yang tokoh baru yang menonjol di kancah perpolitikan kita itu Ketua BEM UGM Tio Ardianto. Nah, beliau ini saudara kita ini ya orangnya cerdas, kita harus akui dia cerdas. Dia pintar, dia punya literasi yang banyak. Cuma banyak juga kritik kepada Ketua BEM UGM yang satu ini, Tio Ardianto. Siapa Tio Ardianto itu sudah banyak yang ulas, saya tidak akan bicara tentang itu, tapi ada beberapa hal yang menurut saya mungkin perlu jadi catatan untuk Tio terkait kritik-kritik dia terhadap pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran. Yang terbaru perlu kita kasih catatan dulu, Tio ini memang pintar pandai membuat plesetan akronim. Dia seperti diketahui pertama kali itu mulai mencuri perhatian publik dengan memplesetkan akronim MBG dengan maling berkedok gizi. Nah, itu menurut Tio program MBG itu adalah program merampok uang rakyat dengan kedok makanan bergizi gratis. Jadi program ini adalah program perampokan, walaupun di sisi pemerintah program ini adalah program bagaimana pemerintah berjuang mendistribusikan keadilan dan kesejahteraan untuk masyarakat sampai ke lapisan bawah. Itu yang pertama. Dan yang terbaru di salah satu forum di mana hadir Tio bersama Mahfud MD dan Rocky Gerung, dia kembali melontarkan dua plesetan plesetan akronim masih tentang MBG. Yang pertama di salah satu forum, kalau tidak salah di Universitas Islam Indonesia di Jogja, Tio jadi pembicara bersama Pak Mahfud MD dan Rocky Gerung. Di situ Tio kembali melontarkan plesetan untuk dua akronim masih terkait dengan MBG. Yang pertama SPPG. SPPG itu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Itu SPPG dalam arti yang sebenarnya sesuai dengan program yang diluncurkan Pak Prabowo. Tapi Tio memplesetkan SPPG itu sebagai Satuan Penjilat Prabowo Gibran. Jelas-jelas sangat menghentak gitu, menghentak dan mencuri perhatian publik. Bagaimana Tio bisa mengatakan bahwa SPPG itu adalah Satuan Penjilat Prabowo Gibran? Ini mungkin sekedar seni atau kepiawaian membuat plesetan, tapi maknanya sangat dalam dan itu bisa diuji oleh banyak orang. Satuan Penjilat Prabowo Gibran artinya apa? Artinya Tio melihat bahwa program ini adalah program bukan lagi untuk rakyat, tapi untuk memberi makan orang-orang yang menurut dia adalah para penjilat Prabowo dan Mas Gibran gitu. Artinya program ini dibuat oleh Prabowo, oleh pemerintahan Prabowo Gibran untuk memberi makan, untuk menaikkan kesejahteraan orang-orang atau siapapun yang dianggap menjadi penjilat beliau atau orang-orang yang manut secara buta demi mendapatkan bagian dari program makan bergizi gratis ini. Dan tentu saja ini membuat banyak orang marah, pasti marah, apalagi orang-orang yang selama ini mendukung program makanan bergizi gratis, karena program ini selain memberi makanan kepada anak-anak sekolah yang untuk pemenuhan gizi, program ini kan dianggap memiliki dampak ekonomi juga. Dampak ekonomi artinya apa? Dia bisa jadi penggerak ekonomi di lapisan paling bawah.
Karena dengan adanya dapur MBG di satu lokasi atau di satu desa lah katakan, maka petani sayur, peternak ayam, petani nelayan, dan orang-orang yang bisa memberikan atau menjadi pemasok kebutuhan pokok untuk dapur MBG itu ikut terangkat kesejahteraan hidupnya. Nah, tapi bagi Tio hal-hal seperti itu sepertinya tidak masuk di radar pemikiran dia. Dia cuma melihat program ini adalah program yang sia-sia, tidak akan sampai ke masyarakat karena yang diuntungkan adalah para penjilat Prabowo dan Gibran saja. Itu sah-sah aja kalau sebenarnya pernyataan itu disertai dengan data-data yang valid gitu. Misalnya dari 80.000 atau dari sekian ribu SPPG yang ada, itu ada data bahwa SPPG ini pertama, mereka itu terafiliasi kuat dengan Prabowo, entah secara politik atau secara personal. Secara politik misalnya dengan partai atau tim relawan atau atau orang-orang yang membantu Pak Prabowo di jalur politik. Atau misalnya mempunyai afiliasi secara personal. Pak Prabowo memberikan jatah dapur MBG itu kepada orang-orang yang punya hubungan pribadi dengan beliau. Kalaupun itu ada, biasanya memang dalam setiap implementasi program itu ada aja penyelewengan. Maka mungkin kritik Tio itu harus diarahkan kepada mereka-mereka yang memanfaatkan program ini untuk keuntungan pribadi. Dan kalau selama ini Tio sering jalan ke berbagai daerah, datang aja ke dapur-dapur MBG itu, selidiki siapa penanggung jawab MBG, siapa pemilik MBG, siapa SPPG yang bertugas di sana, selidiki satu persatu. Kalau terafiliasi dengan kekuatan atau kekuasaan Pak Prabowo, laporkan saja, bila perlu umumkan di publik. Jadi akan sangat konstruktif kalau itu disampaikan kritiknya di level implementasi. Kalau program rasanya agak terlalu naif sih kalau dibilang SPPG itu hanya satuan pelayanan pemenuhan gizi, satuan penjilat Prabowo Gibran. Itu yang pertama. Yang kedua, Tio juga dengan menurut saya sih ini plesetan yang terlalu ekstrim karena terkesan mengarah ke personal Pak Prabowo. Dia mengatakan Pak Prabowo itu mengidap NPD. NPD itu kan kalau kita tahu di istilah psikologi, NPD itu adalah narcissistic personal disorder. Artinya orang-orang yang memiliki kepribadian yang narsis gitu. Kalau narsis secara sederhana itu kan orang yang suka tampil, suka pamer, suka maunya selalu di depan, menonjolkan apapun yang dia punya. Itu orang-orang narsis gitu. Nah, tapi Tio memplesetkan NPD itu adalah narcissistic Prabowo disorder. Nah, akronimnya keren tapi agak berbahaya karena ini langsung menyerempet ke urusan pribadi atau ke personal seseorang, dalam hal ini Pak Prabowo. Kalau narcissistic Prabowo disorder artinya Pak Prabowo ini kacau sekali, memiliki gangguan mental yang narsistik, dan dia sebagai kepala negara kalau mengidap NPD, entah itu narcissistic personal disorder atau narcissistic Prabowo disorder, rasa-rasanya kritik ini terlalu berlebihan gitu. Bahwa setiap orang itu punya unsur narsis, punya sisi narsis, siapa aja. Dan kalau Presiden Prabowo dikatakan narsis misalnya, narsisnya di mana? Dalam hal apa dia narsis? Kalau dia harus bicara, dia harus tampil terus, dia harus muncul di setiap momen, itu memang tugasnya presiden. Nah, apa yang kita mau sampaikan di sini, kita selalu menghargai pastinya setiap kritik kepada siapapun, entah kritik kepada institusi, apalagi institusi negara, itu sah-sah saja. Tapi hindari kalau bisa kritik yang mengarah ke personal. Kalau yang kita mau kritik institusinya, kelembagaannya, ya kritik pasti tanggung jawabnya.
kritik apa namanya, kritik pelaksanaan tugas-tugasnya, bukan kritik pribadinya atau cenderung mengarah ke penghinaan atau hujatan terhadap pribadi. Narsistik Prabowo disorder itu menurut saya adalah ungkapan atau frasa yang rasanya terlalu berlebihan untuk diarahkan ke seorang kepala negara. Bahwa Pak Prabowo banyak melakukan blunder, misalnya kemarin ada yang mengutip pernyataan dia tentang di kampung itu nggak pakai dolar, itu pun sebenarnya bukan sebuah pernyataan yang sangat bukan pernyataan utama gitu, tapi seperti celetukan aja, bahwa ada orang yang kemudian menangkap itu sebagai sesuatu yang sangat mengganggu, ya sah-sah aja juga. Tapi kan yang disampaikan Pak Prabowo itu bukan mau meremehkan persoalan, misalnya dolar kita ini sekarang sedang naik 17.000 lebih gitu. Sebenarnya bukan itu. Pak Prabowo mau mengatakan bahwa kita memang sedang menuju ke kemandirian ekonomi bangsa. Lalu mungkin banyak lagi kritik-kritik lain terkait program Pak Prabowo, tapi kalau kritiknya itu masih menyangkut tugas dia sebagai kepala negara, itu memang kewajiban setiap warga negara untuk menyampaikan kritik. Tapi kalau sudah mengarah ke semacam tudingan, entah dilakukan dalam bentuk akronim dan lain-lain, rasa-rasanya kurang elok untuk mengatakan itu. Mungkin Pak Prabowo perlu ngajak Tio ngopi kali, biar ada kesepahaman pendapat, kesepahaman visi tentang bagaimana negara ini harus dibangun. Tapi ya sebagai kepala negara, Pak Prabowo tentu berkewajiban dan berhak melakukan aktivitas atau program yang menurut beliau, dan tentu saja bukan cuma beliau, menurut beliau dan timnya adalah program yang diyakini bisa mengangkat kesejahteraan masyarakat Indonesia secara utuh, bukan orang per orang atau kelompok. Karena itu kritik seperti Tio itu tidak perlu dibungkam juga, tapi sejatinya Tio sendiri harus menyadari, mulai memisahkan mana kritik yang benar-benar lahir dari kepedulian atas kemajuan masyarakat, mana kritik yang hanya sebatas retorika untuk memancing perhatian publik.